2025 jadi tahun yang bener-bener roller coaster buat kripto ya. Apalagi Bitcoin yang di awal tahun 2025 itu harganya sekitar 108.000. Di bulan Maret turun dulu ke 75.000. Lalu di bulan Oktober naik lagi ke 127.000. Tapi di akhir tahun turun lagi ke 90.000. Dan ini bikin bingung. Bitcoin itu sebenarnya mau naik atau mau turun sih? Nah, jadi mungkin karena kejadian di tahun 2025 ini penuh naik dan turun, teman-teman jadi punya pertanyaan nih, tahun 2026 ini akan jadi tahun seperti apa sih buat kripto? Apakah dia akan benar-benar terjadi bear market atau dia akan naik menjadi extended cycle? Nah, jadi pada video kali ini gue akan bahas event-event atau kejadian penting yang pastinya akan mempengaruhi harga Bitcoin dan kripto secara keseluruhan di tahun 2026. Karena ini adalah kejadian yang sangat penting banget, jadi teman-teman harus tonton video ini sampai akhir supaya teman-teman punya plan investasi yang bagus di tahun 2026 ini. Oke, jadi kita masuk dulu ke apa aja kejadian penting di tahun 2026. Jadi ada 4 kejadian penting yang menurut gue teman-teman harus pantau. Jadi yang pertama itu tentunya adalah Bitcoin halving cycle ya, dimana Bitcoin halving cycle sudah pernah gue jelaskan di video sebelumnya. Jadi yang pertama tentunya adalah Bitcoin halving cycle. Jadi walaupun ada teman-teman yang percaya bahwa Bitcoin bisa extended cycle, tapi teman-teman tetap harus tahu apa sih itu Bitcoin halving cycle, dimana Bitcoin halving cycle itu adalah terjadinya Bitcoin halving sekitar 4 tahun sekali. Dan biasanya harga Bitcoin itu tentunya akan mengikuti Bitcoin halving cycle ini ya teman-teman. Dimana setelah halving, 40 minggu setelah halving, harga Bitcoin akan terus naik ya. Lalu 80 minggu setelah halving biasanya akan menjadi all time high-nya Bitcoin. Lalu setelah itu akan masuk ke fase bear market. Dan sekarang lah di tahun 2026 ini dikatakan menurut teori Bitcoin halving cycle sudah masuk ke bear market. Jadi kita tetap harus pantau kapan kita boleh melakukan pembelian berdasarkan Bitcoin halving cycle. Lalu yang kedua adalah kebijakan moneter dari The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, yang mana kebijakan moneter itu adalah kebijakan ketika bank sentral tuh lagi ingin mau menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Nah, jadi kita akan bahas dari plan The Fed ke depannya di tahun 2026 ini mau nurunin suku bunga atau mau tetap pasang suku bunganya tinggi karena inflasi masih tinggi. Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Ada juga gosip-gosip nih teman-teman di pertengahan tahun bahwa Powell bisa saja tidak menjabat lagi sebagai ketua The Fed dan ini akan menimbulkan gonjang-ganjing di kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Lalu yang ketiga tentunya ini adalah yang paling penting, yaitu political cycle teman-teman, yaitu adalah midterm election 2026 United States. Mungkin teman-teman bertanya, kok ada pemilu lagi, bukannya Donald Trump baru kepilih di tahun 2024 ya? Nah, ini beda teman-teman, ini adalah pemilu untuk DPR dan MPR-nya di Amerika dan juga gubernur-gubernurnya ya teman-teman. Jadi kalau di kita itu kayak pemilihan gubernur Jawa Barat, gubernur Jawa Timur, pemilihan anggota partainya, parlemen, DPR, MPR, ya partai mana yang akan menang, Republik atau Demokrat nih yang akan menguasai parlemen. Nah, jadi ini tentunya akan menjadi hot topic juga teman-teman. Karena kalau teman-teman berpikir ini nggak ada pengaruhnya gitu, justru di midterm election ini biasanya pengaruh ke market itu sangat besar. Ya, nanti akan gue jelaskan kenapa midterm election ini akan benar-benar bisa mempengaruhi harga market. Dan yang keempat adalah geopolitical issue. Ya, teman-teman tahu sendiri kan kemarin baru aja tuh Presiden Venezuela ditangkap oleh Amerika. Ini kan bisa disebut pernyataan perang nih dari Amerika Serikat ke Venezuela. Dan apakah Rusia dan China akan tinggal diam? Ya, mereka nyerang Ukraina kena sanksi, mau nyerang Taiwan kena sanksi. Tapi Amerika kok bebas nyerang-nyerang? Nah, ini kan akan jadi makin hot nih di tahun 2026. Makanya 4 poin penting ini akan sangat mempengaruhi harga Bitcoin ke depannya. Oke, tadi bagian pertama kita sudah bahas kejadian-kejadian apa saja yang akan terjadi di tahun 2026. Nah, sekarang kita akan petakan nih. Di tahun 2026 ini kita bagi menjadi Q1, Q2, Q3, dan Q4. Q1 itu tentunya dari Januari sampai kurang lebih bulan Maret ya, kuartal 1, kuartal 2 bulan April sampai bulan Juni, dan seterusnya. Kita bahas dari kuartal pertama dulu nih, perkiraannya akan seperti apa dari kejadian-kejadian penting tadi. Q1 ini gue namakan sebagai periode last bull.
Ya, kenapa periode last bull nih? Kalau kita lihat nih dari beberapa faktor tadi, misalnya kita lihat nih tentunya dari The Fed, dari Bank Sentral Amerika Serikat, kalau kita lihat sendiri bahwa Powell itu masih menjabat ya, jadi belum ada gonjang-ganjing perpolitikan di Bank Sentral. Lalu yang kedua, early midterm narrative. Ini maksudnya apa? Ini dari sudut pandang midterm election ya, di mana midterm electionnya sendiri atau pemilu di Amerika Serikat itu belum dilaksanakan. Jadi masih early ya, karena nanti dilaksanakannya itu kurang lebih di bulan Maret sampai April. Ya, itu baru permulaan kampanyenya. Nah, jadi bisa dibilang di kebijakan suku bunganya masih aman gitu kan, karena mereka akan fokus ke stabilitas dulu, apalagi kemarin kan baru jeblok-jebloknya ya. Lalu midterm naratif pemilunya juga belum mulai, dan juga kalau kita lihat nih ya, dari segi analisa teknikal, Bitcoin dan US stocks itu masih bisa potensi naik lagi nih teman-teman. Apalagi kan Bitcoin habis koreksi dalam yang kemarin ke 80 ribuan. Nah, makanya ini memang jadi titik baliknya Bitcoin nih. Dia mungkin bisa naik sampai 95 ribu atau bahkan ke 100 ribu. Ya, paling tinggi-tingginya. Sehabis itu dia akan turun lagi ke bawah. Baik menurut Bitcoin halving cycle pun bahwa Q1 2026 itu tetap bisa naik ya. Jadi menurut gua nggak ada yang menghalangi harga Bitcoin untuk naik di Q1 ini. Jadi buat teman-teman yang masih hold Bitcoinnya, boleh banget di hold, tapi teman-teman siap-siap aja di bulan Maret nanti ya. Karena bisa aja akan ada terjadi pergolakan penting untuk Q2 di 2026 ya. Jadi manfaatkanlah momen Q1 ini buat teman-teman yang memang masih berinvestasi di Bitcoin ataupun yang masih mau beli Bitcoin. Ya, seperti itu. Lalu kita masuk ke Q2 ya. Q2 itu di bulan April sampai bulan Juni. Nah, di Q2 ini gue namakan sebagai correction phase. Ini kenapa sih dinamakan sebagai correction phase? Karena pertama, dari faktor The Fed tadi ya, faktor suku bunga. Di sini ada catatan penting, jabatan Fed Chair Jerome Powell itu potensi berakhir di 23 Mei. Jadi kenapa gue sebut ini berpotensi? Karena bisa aja Jerome Powell kepilih lagi jadi ketua The Fed. Nah, tetapi memang secara kontraknya, secara perjanjiannya memang harusnya berakhir di 23 Mei. Apakah si Jerome Powell ini akan melanjutkan masa jabatannya? Tentunya ini agak diragukan ya, karena Donald Trump sendiri itu kemarin kan ingin banget mengganti Jerome Powell nih, supaya dia bisa menurunkan suku bunga secepat mungkin ya. Katanya sih penggantinya bisa aja Kevin Hassett, teman-teman, yang tentunya lebih pro untuk menurunkan suku bunga. Sedangkan Jerome Powell kan masih agak ngerem-ngerem nih, jangan turunin dulu nih, inflasi masih tinggi. Nah, jadi ini kan berpotensi diganti nih, makanya tentunya kita akan kasih ini sebagai tanggal penting nih di bulan Mei. Oke? Lalu dari segi perpolitikan US juga, pemilu itu udah mulai nih teman-teman, kan di bulan Maret tuh udah mulai nih, calon-calonnya udah dipilih ya, partai-partainya udah mulai kampanye. Jadi bisa dibilang ini sudah masuk midterm campaign intensification ya. Jadi udah mulai ada kampanye-kampanyenya nih, tapi belum bener-bener masif. Jadi kalau di Indonesia mungkin udah ada iklan-iklan partai gitu kan, di jalan udah ada spanduk-spanduk, baliho-baliho, tapi belum ada yang bener-bener viral lah gitu. Mungkin berita-berita hoax sudah mulai bermunculan juga ya, yang saling menjatuhkan. Nah, tentunya ini kan kalau udah ada berita-berita yang kurang baik dari kampanye, biasanya sih kestabilan dari ekonomi di negara tersebut biasanya agak turun ya teman-teman. Karena mereka biasanya menunggu kepastian nih siapa yang terpilih gitu. Dan tentunya ada satu faktor penting lagi, yaitu adalah data Q1 ekonomi ya. Dimana kalau data Q1 ekonomi udah keluar gitu kan di Q2, maka kalau hasilnya buruk ternyata nih teman-teman di Q1-nya, ya tentunya akan berdampak nih dengan harga kripto dan harga pasar saham nanti. Gitu. Jadi bisa aja ada potensi koreksi. Jadi dari 3 kejadian ini aja menurut gue udah bisa membuat harga kripto itu koreksi ya teman-teman, ataupun harga US stocks. Nah, lalu kita masuk ke Q3 nih. Ini Q3 ini menurut gue adalah quarter yang paling hot nih. Kenapa paling hot? Karena gini, karena kalau ternyata jika prediksi kemungkinan terburuk tadi terjadi, yang pertama misalnya tadi ya, Powell misalnya bener-bener diganti atau bener-bener dipecat gitu ya, terus mau diganti sama Kevin Hassett, itu kan akan terjadi yang namanya Powell Gap. Ya, dimana kalau yang sebelumnya kan kita menjabatnya adalah Jerome Powell, sekarang ganti gitu, tiba-tiba jadi Kevin Hassett atau siapapun yang mengganti. Nah, itu bisa jadi ada gapnya teman-teman ya. Kebijakan-kebijakannya tentunya akan jadi kurang dipercaya lah. Itu seperti ketika Menteri Keuangan kita Sri Mulyani itu diganti jadi Pak Purbaya, ya kan harganya kan turun dulu kan. Nah, makanya bisa aja terjadi panic selling tuh. Kalau misalnya ternyata si ketua The Fed yang barunya itu tidak sekuat Purbaya lah, bisa dibilang tidak sebaik Purbaya
juga gitu. Lalu yang kedua ada midterm election peak juga ya. Jadi sekarang perpolitikannya di Q3 ini di bulan Juli sampai bulan September itu bakal masuk ke puncak-puncaknya, itu berita hoax bakal di mana-mana dan para investor-investor besar itu udah mulai tentunya mengantisipasi ya. Kalau misalnya sampai partai yang bukan pilihannya menang ya atau tidak mendukung kebijakannya, mereka bakal menarik investasinya dari Amerika Serikat, mengamankan uang dulu dong sampai ada kepastian. Ya kan? Makanya biasanya dari luar investor mau masuk ke Amerika masih ragu, dari dalam udah ada yang mau keluar gitu. Jadi makanya ini potensi koreksi yang besar, dan kalau saham US keluar gitu ya, jangan berpikir bahwa akan digantikan oleh Bitcoin. Enggak ya, mereka semua lebih pilih simpen cash, teman-teman. Yang ketiga ini adalah fakta paling penting yang teman-teman perlu tahu, yaitu secara historis ya, memang ini udah di backtest datanya, bahwa midterm low atau bisa dibilang harga terendah ketika election midterm atau election gubernur di Amerika Serikat atau election atau pemilu DPR MPR di Amerika Serikat itu biasanya terjadi di bulan Agustus sampai Oktober. Makanya saran gue sih di area Q3 ini, kalau teman-teman yang masih nge-hold nih, kalau gue sih udah jual ya gitu. Gue akan wait and see dulu sampai nanti tunggu di Q4. Karena di Q4 ini menurut gue adalah waktu paling penting buat teman-teman untuk berinvestasi. Kenapa? Karena Q4 ini akan menjadi bisa dibilang fase reset. Jadi kalau Q3 itu tadi kita sebutnya sebagai fase panic selling. Q4 ini adalah fase reset. Kenapa bisa disebut reset ya teman-teman ya? Kenapa gitu? Kan lagi jatuh-jatuhnya, nanti kan bisa jatuh lebih dalam lagi. Kenapa reset? Karena yang pertama nih, ketua The Fed, baik itu memang masih Jerome Powell ataupun diganti, itu biasanya dia udah menentukan kebijakan dan orang-orang udah mulai terbiasa nih sama si kebijakan ketua The Fed tadi. Ya kan, jadi udah mulai stabil lah. Yang kedua, midterm election juga udah beres. November itu udah kepilih. Partainya siapa yang menang udah tahu. Jadi kan kebijakan-kebijakan harusnya udah bisa berjalan lagi nih. Dan investor-investor udah tahu nih harus ngapain. Either mereka mau tarik atau mau invest lagi. Tapi kan biasanya nggak mungkin mau negara Amerika Serikat hancur ya. Jadi biasanya masukin lagi nih. Cuman udah tahu masukinnya harus kemana. Dan jadinya fase ini adalah kita sebutnya sebagai fase prepare accumulation, teman-teman. Kita siap-siap untuk mengakumulasi karena segalanya udah mulai stabil nih, dan bahkan berdasarkan teori Bitcoin halving cycle kita bisa mulai untuk mencicil Bitcoin itu startnya kurang lebih di 20-an November. Jadi Q4 ini adalah masa-masa transisi teman-teman, di mana teman-teman bisa mulai akumulasi. Akumulasinya berarti langsung all in, itu namanya bukan akumulasi, itu all in ya. Akumulasi itu pelan-pelan. Jadi kurang lebih untuk bisa mengalami kenaikan lagi butuh kurang lebih sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Ya, supaya bisa pullback ke atas lagi. Makanya biasanya setelah dia akhir-akhir tahun tuh, kayak misalnya akhir tahun 2022, itu kan udah turun paling bottom kan, dia naiknya pelan-pelan tuh teman-teman. Bitcoinnya nggak tiba-tiba 2 miliar gitu. Dulu kan masih 500-an juta, 600 juta pelan-pelan nih, tapi mulai comeback lama-lama. Dan orang-orang yang beli ketika lagi murah-murahnya itulah yang mendapatkan keuntungan yang paling besar. Nah, oke teman-teman, jadi dari sini teman-teman ya, dari apa yang sudah kita bahas tadi, ya, dari kejadian-kejadian penting yang akan terjadi di 2026, tentunya gue pribadi ya, gue pribadi ini bukan saran investasi tentunya, tapi kalau gue pribadi di Q1 ini kalau mau nge-hold Bitcoin itu gue masih hold ya, ada beberapa Bitcoin yang masih gue hold ya, walaupun majority udah gue jual semua. Dan kalau buat teman-teman yang masih nyangkut mungkin juga bisa untuk ya kalau mau dijual tapi di harga tertingginya nih bulan Februari atau bulan Maret juga boleh gitu. Dan di Q2 itu udah mulai, kalau gue sih udah siapin cash semua, mulai nabung cash sebanyak-banyaknya kan, karena gue lihat di situ di bulan Desember itu bakalan terjadi bottomnya Bitcoin maupun bottomnya saham, dan disitulah kita bisa tinggal pilih tuh mau cap-cap yang mana yang akan naik. Semuanya akan naik harusnya, tapi yang mana yang akan paling tinggi dan yang mana yang bisa kita putar-putar. Jadi maksudnya diputar-putar itu adalah kita masukin misalnya ke koin A udah naik 10 kali lipat, masukin ke koin B yang belum naik gitu. Jadi jangan sampai salah urutan. Nah, itu nanti akan ada perencanaannya di tahun 2027, teman-teman. Tapi di 2026 ini, tentunya gue akan saranin bahwa cash is king. Tapi keputusan investasi tetap di tangan teman-teman. Oke? Jadi, semoga market outlook yang gue sampaikan di tahun 2026 ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar, biar kita diskusiin bareng-bareng. Gitu aja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!